warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifwa Julianti Utama, absen 32. Saya akan menceritakan biografi Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tus, Iran pada 450 Hijriah atau 1058 dengan nama asli Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tus. Sejak kecil ia sudah menjadi anak yatim karena ditinggal ayahnya. Namun sebelum meninggal, ayahnya menitipkannya ke salah satu sahabatnya untuk mengurus pendidikannya. Al-Ghazali pun cukup beruntung karena berada di wilayah yang ditinggali para penyair, penulis, dan ahli agama Islam. Al-Ghazali mendapatkan pendidikan dasar di tanah kelahirannya di kota Tus. Ia belajar ilmu agama bersama seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Raskafi. Al-Ghazali kecil telah pandai berbahasa Arab dan Parsi. Ia kemudian belajar mengenai ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih, filsafat, dan mazhab besar Islam. Selepas itu, ia melanjutkan pendidikan di bidang ilmu fikih di Jarajan. Guru Imam Al-Ghazali saat itu adalah Imam Harmain di Naisabur. Selain itu, Al-Ghazali juga mengembara ke berbagai wilayah untuk menuntut ilmu seperti ke Mekah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem. Berkat kegigihannya dan dalam belajar, pada 484 Hijriah atau 1092, Al-Ghazali diangkat menjadi rektor Madrasah Nizamiyah di Baghdad sebagai ahli dalam bidang tasawuf yang kemudian dijuluki sebagai Bapak Tasawuf Modern. Imam Al-Ghazali memiliki beberapa inti ajaran At-Thariq. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang muslim yang ingin mendapatkan jalan tasawuf harus melalui 5 jenjang, yakni taubat, sabar, kefakiran, zuhud, dan tawakal. Makrifat. Selain 5 tingkatan At-Thariq, Imam Al-Ghazali menganjurkan untuk memahami makrifat atau memahami pengetahuan terkait ketuhanan tanpa keraguan sedikitpun. Imam Al-Ghazali menekankan setiap umat Islam mengetahui pengetahuan tentang Allah SWT tanpa meragukannya. Ia juga berpendapat bahwa untuk mencapai pemahaman terkait Allah SWT, setiap umat Islam harus memiliki hati yang bersih dan suci. Tingkatan manusia. Dalam ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali terdapat 3 tingkatan dalam manusia, yakni orang awam, memiliki pemikiran sederhana, kaum pilihan atau golongan khawas, berpikir tajam dan mendalam, dan kaum ahli debat, mampu mempersuasi orang dan mematahkan argumen. Menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan menjadi tujuan akhir dalam perkenalannya dengan Allah SWT. Dalam konsep tasawuf Imam Al-Ghazali, kebahagiaan itu didapatkan melalui ilmu dan amal. Selama hidupnya, ia suka menggembara untuk mencari ilmu. Pada masa senjanya, Imam Al-Ghazali pulang ke Tus dan mendirikan sekolah di samping rumahnya. Ia juga membangun asrama untuk murid-murid yang belajar di sekolahnya. Al-Ghazali menikmati hari tuanya dengan membaca Al-Quran, berkumpul dengan ahli ibadah, dan mengajar para penuntut ilmu. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 1111 ketika berusia 58 tahun.